Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian 1. Awal kehidupan Sulaiman. Dalam kehangatan cahaya bulan purnama, terbaringlah seorang bayi yang baru lahir di dalam gendongan hangat ibunya. Di sebuah rumah kecil di tengah perkampungan, keluarga Nabi Daud menghadapi momen bersejarah dengan kelahiran putra mereka yang baru. Di antara keramaian orang-orang yang bersukacita, tampaklah kecerdasan dan kelembutan di wajah Nabi Daud saat ia menggendong puteranya yang kecil. Berkat dari Allah, dia adalah anugerah yang luar biasa bagi kita, ucap Nabi Daud dengan penuh kekaguman. Ya, sungguh, Sulaiman akan menjadi berkat besar bagi umat kita, sahut ibu Sulaiman dengan penuh haru. Sejak saat itu, kecerdasan Sulaiman sudah tampak sejak ia masih balita. Di usia yang sangat muda, Sulaiman sudah menunjukkan ketajaman intelektual yang menakjubkan. Ketika ibunya menyanyikan lagu-lagu lembut untuknya, Sulaiman tampak mendengarkan dengan penuh perhatian, seolah-olah mencerna setiap kata yang diucapkan. Kecerdasan Sulaiman semakin tampak ketika ia mulai tumbuh menjadi seorang anak. Ia gemar bertanya tentang segala hal yang ada di sekitarnya, dan cepat sekali ia menyerap pengetahuan dari ayahnya, Nabi Daud, yang dikenal sebagai seorang yang bijaksana dan penuh hikmah. Suatu hari, ketika Sulaiman berusia 11 tahun, Nabi Daud memutuskan untuk membawanya ke dalam sidang peradilan yang diadakan untuk menyelesaikan sebuah perselisihan antara dua warga. Dengan berjalan sambil merangkul bahu Sulaiman, Nabi Daud memasuki ruangan sidang yang penuh dengan orang-orang yang menunggu keputusan dari raja mereka. Saat sidang dimulai, dua orang yang bersengketa itu berdiri di hadapan Nabi Daud dengan wajah tegang. Mereka menceritakan konflik mereka, tentang bagaimana salah satu dari mereka merasa dirugikan karena kebunnya dirusak oleh kambing-kambing ternak milik tetangganya. Dengan bijaksana, Nabi Daud mendengarkan argumen dari kedua belah pihak. Setelah mempertimbangkan dengan seksama, beliau akhirnya mengeluarkan keputusan yang dianggapnya paling adil. Namun, Sulaiman, yang selama ini diam memperhatikan, tiba-tiba menyela dengan penuh keyakinan. "Maaf, ayahku, tapi saya memiliki pendapat yang berbeda." Semua mata tertuju pada Sulaiman, yang berdiri tegak di samping ayahnya dengan sikap yang penuh keberanian. Kisah ini belum selesai. Apakah Sulaiman akan berhasil memberikan solusi yang lebih bijaksana dan adil? Atau apakah keputusan Nabi Daud akan tetap menjadi penentu? Temukan kelanjutannya dalam bab bagian berikutnya dari kisah kecerdasan Nabi Sulaiman alaihi salam. Bagian 2, Sidang Peradilan. Diam yang tegang melingkupi ruangan sidang saat semua mata tertuju pada Sulaiman yang berdiri di samping ayahnya. Nabi Daud, dengan ekspresi campuran antara keterkejutan dan kebanggaan, memberi isyarat agar puteranya menyampaikan pendapatnya. "Saudara-saudara sekalian," ucap Sulaiman dengan suara yang tenang namun penuh kepastian, "perkara yang sedang kita hadapi memanglah rumit. Namun, saya percaya bahwa ada solusi yang lebih adil dan bijaksana untuk menyelesaikan perselisihan ini." Para hadirin yang tadinya berdebat, kini diam seribu bahasa, memberikan perhatian mereka pada kata-kata yang akan diucapkan oleh putra muda Nabi Daud ini. Sulaiman melanjutkan, "Saudara-saudara, saya ingin mengajukan solusi yang mungkin dapat memenuhi keadilan bagi kedua belah pihak. Bagaimana jika kita memberikan kompensasi kepada pemilik kebun yang dirusak, namun juga memberikan hak kepada pemilik kambing untuk memperbaiki kerusakan yang telah terjadi?" Wajah-wajah yang tadinya tegang mulai mengendur sedikit, seolah-olah terpana oleh saran yang disampaikan oleh Sulaiman. "Saya usulkan agar pemilik kambing harus membayar ganti rugi kepada pemilik kebun, namun sebagian dari ganti rugi tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki kerusakan yang telah terjadi. Dengan demikian, kedua belah pihak akan merasa bahwa keadilan telah ditegakkan." Nabi Daud, dengan tatapan penuh kebanggaan, menganggukkan kepala setuju atas saran yang disampaikan oleh putranya. "Keputusan yang diusulkan oleh Sulaiman ini benar-benar luar biasa," ucap Nabi Daud kepada para hadirin. "Ini menunjukkan betapa besar kecerdasan dan keberanian putraku ini. Saya memutuskan untuk menerima saran ini dan menganggapnya sebagai keputusan yang sah." Para hadirin pun mengangguk setuju, terkesan oleh kebijaksanaan dan kecerdasan Sulaiman yang melebihi usianya. Dengan demikian, perselisihan yang tadinya meruncing, kini terselesaikan dengan damai berkat kecerdasan dan keberanian Nabi Sulaiman. Ini adalah awal dari perjalanan Sulaiman menuju kedewasaan sebagai seorang pemimpin yang bijaksana dan adil. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya kecerdasan, keberanian, dan keadilan dalam menyelesaikan konflik. Namun, petualangan Sulaiman dalam mempertahankan keadilan belum berakhir. Ikuti kelanjutannya dalam bab bagian selanjutnya dari kisah kecerdasan Nabi Sulaiman alaihi salam.
Bagian 3. Kecerdasan dan kematangan Sulaiman. Dengan keputusan yang diambil oleh Nabi Daud untuk menerima saran Sulaiman, suasana di ruang sidang menjadi lebih tenang. Para pihak yang bersengketa merasa lega karena mereka merasa bahwa keadilan telah ditegakkan. Sungguh, Sulaiman telah menunjukkan kecerdasan dan keberanian yang luar biasa, bisik salah satu hadirin kepada yang lainnya. Saya benar-benar terkesan dengan cara dia memecahkan masalah ini, sahut yang lain dengan mengangguk. Nabi Daud menatap puteranya dengan bangga, mengapresiasi sikap matang dan bijaksana yang telah ditunjukkan oleh Sulaiman di hadapan semua orang. Sulaiman, kamu telah menunjukkan bahwa kecerdasanmu melebihi usiamu, ujar Nabi Daud dengan penuh kebanggaan. Aku yakin bahwa suatu hari nanti, kamu akan menjadi pemimpin yang hebat bagi umat kita. Sulaiman tersenyum, merasa terharu mendengar pujian dari ayahnya. Namun, di balik senyumnya, ia juga menyadari bahwa tanggung jawab besar menanti di depannya. Dia tahu bahwa dengan kecerdasan dan keberaniannya, dia harus siap untuk menghadapi segala tantangan yang akan datang. Dari hari itu, kecerdasan dan kematangan Sulaiman semakin terlihat dalam setiap tindakannya. Dia tidak hanya menjadi pembelajar yang rajin di bawah bimbingan ayahnya, tetapi juga menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana di antara teman-temannya. Setiap orang yang mengenalnya tidak bisa tidak terkesan dengan kepandaiannya dan kemurahan hatinya. Sulaiman tidak hanya pandai dalam urusan kebijakan dan peradilan, tetapi juga dalam ilmu-ilmu agama dan pengetahuan dunia. Dengan sikap rendah hati dan kemauan untuk terus belajar, Sulaiman menjelma menjadi sosok yang dihormati oleh semua orang di sekitarnya. Dan di balik semua itu, dia selalu ingat bahwa segala kecerdasan dan kebaikan yang dimilikinya adalah anugerah dari Allah yang Maha Kuasa. Perjalanan Sulaiman sebagai seorang pemimpin yang bijaksana dan adil belum berakhir. Tantangan-tantangan yang lebih besar masih menunggu di depan. Namun, dengan kecerdasan dan kematangan yang dimilikinya, Sulaiman siap menghadapi segala hal yang akan datang. Temukan kelanjutannya dalam bab bagian berikutnya dari kisah kecerdasan Nabi Sulaiman alaihi salam. Bagian 4. Mukjizat dan kurnia Allah. Perjalanan hidup Sulaiman terus berlanjut, dipenuhi dengan mukjizat kenabian dan kurnia Allah yang dilimpahkan padanya. Seiring berjalannya waktu, Sulaiman semakin dikenal sebagai seorang pemimpin yang bijaksana, adil, dan penuh kasih. Kecerdasan dan kebijaksanaannya menjadi landasan utama dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin. Di balik semua keberhasilan yang dicapainya, Sulaiman selalu mengakui bahwa segala yang ia miliki adalah karunia Allah. Mukjizat kenabian pun mulai menampakkan diri dalam kehidupan Sulaiman. Salah satu mukjizat terbesarnya adalah kekuasaan atas makhluk-makhluk lain, termasuk jin dan binatang. Dengan izin Allah, Sulaiman dapat berkomunikasi dengan berbagai makhluk, memahami bahasa mereka, dan memerintah mereka sesuai dengan kehendaknya. Ini adalah salah satu bukti nyata atas keagungan dan kemurahan Allah yang dilimpahkan kepada seorang hambanya yang taat. Namun, di balik segala keagungan dan keajaiban yang dimilikinya, Sulaiman tetap rendah hati dan selalu mengingat bahwa kekuasaan dan kebijaksanaannya adalah anugerah dari Allah. Setiap langkah dan keputusan yang diambilnya senantiasa didasarkan pada keinginan untuk mengikuti ajaran agama dan menegakkan keadilan. Seiring berjalannya waktu, nama Sulaiman semakin dikenal di seluruh pelosok negeri. Kehidupannya yang penuh dengan kebijaksanaan, keadilan, dan kasih sayang telah menjadi teladan bagi banyak orang. Dan di balik semua itu, Sulaiman selalu mengingat pesan ayahnya, Nabi Daud, bahwa seorang pemimpin sejati adalah mereka yang melayani umat dengan tulus dan berpegang teguh pada ajaran agama. Kisah Sulaiman mengingatkan kita akan pentingnya rendah hati dan tawakal kepada Allah dalam menjalani kehidupan. Dengan kecerdasan, kebijaksanaan, dan ketulusan hati, Sulaiman mampu mengatasi segala tantangan dan meraih keberhasilan yang gemilang. Dan inilah hikmah yang bisa kita ambil dari kisah kecerdasan Nabi Sulaiman alaihi salam. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.